Kira-kira gimana sih cara untuk mengakses mikrotik? Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengakses mikrotik. Kalau kalian penasaran, biar aku jelasin akses mikrotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Yoga Prasetyo dan di video kali ini aku akan menjelaskan materi MTCNA di modul 5, akses mikrotik. Dan di video kali ini aku akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, metode akses router OS. Lalu yang kedua, metode akses mikrotik dengan menggunakan Winbox. Lalu yang ketiga, akses router board pada Winbox. Lalu yang keempat, menu hostname and IP address pada Winbox. Lalu yang kelima, metode akses router virtual Pinet Lab dengan menggunakan Winbox. Lalu yang keenam, akses router virtual Pinet Lab menggunakan Winbox. Lalu yang ketujuh, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Lalu yang ke-8, WebVic. Lalu yang ke-9, QuickSet. Lalu yang ke-10, Remote Access Telnet and SSH. Lalu yang ke-11 atau yang terakhir, konsep serial console. Kalau gitu, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, kita akan membahas metode akses mikrotik router OS. Untuk mengelola dan mengonfigurasi mikrotik router OS, terdapat berbagai metode akses yang bisa digunakan, mulai dari antarmuka grafis yang ramah pengguna hingga baris perintah atau command line interface yang sangat teknis. Pemilihan metode ini biasanya bergantung pada kondisi jaringan dan preferensi administrator. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode akses mikrotik. 1. Winbox. Winbox merupakan metode akses paling populer dan powerful untuk router OS. Winbox adalah aplikasi desktop resmi mikrotik yang berjalan pada port TCP 8291. Aplikasi ini menawarkan interface grafis yang sangat intuitif dengan fitur drag and drop untuk konfigurasi routing, firewall, hotspot, dan wireless. Yang istimewa, Winbox bisa terhubung tidak hanya via IP address, tetapi juga langsung via MAC address melalui fitur Neighbors. Sangat berguna saat router belum dikonfigurasi IP atau mengalami masalah jaringan. Selain itu, Winbox support safe mode yang memungkinkan reset konfigurasi jika terjadi error, serta fitur auto upgrade firmware dan monitoring bandwidth real time. Lalu yang kedua, WebVic. WebVic adalah alternatif Winbox berbasis web yang bisa diakses melalui browser pada port 80 HTTP atau port 443 HTTPS. WebVic menawarkan fungsionalitas yang hampir identik dengan Winbox, namun dijalankan langsung di dalam browser. Lalu yang ketiga, command line interface via telnet atau SSH adalah protokol jaringan untuk mengakses dan mengelola server atau perangkat jaringan jarak jauh secara command line. SSH atau Secure Shell adalah standar modern yang terinskripsi dan aman. Sedangkan telnet adalah metode lama yang tidak aman karena mengirimkan data dalam bentuk teks biasa atau plain text. Lalu yang keempat, serial console. Akses fisik atau out-band management adalah jalur darurat bagi administrator jaringan. Jika router mengalami kesalahan konfigurasi firewall yang menutup semua akses IP and MAC, maka kabel serial console adalah satu-satunya cara untuk masuk dan memperbaiki pengaturan tersebut tanpa harus melakukan reset factory. Ini adalah metode yang paling stabil karena tidak bergantung pada kondisi traffic jaringan sama sekali. Lalu yang kelima, MAC Telnet dan MAC Winbox adalah metode layer 2 yang unik. Mikrotik menggunakan MAC address router port 20561 atau 20562. Metode ini berguna saat IP configuration bermasalah atau untuk akses pertama kali pada router baru. Di Winbox,
klik tab Neighbors untuk melihat dan connect ke device via Mac secara otomatis. Dan selanjutnya, aku akan membahas metode akses mikrotik dengan menggunakan Winbox. Winbox adalah aplikasi utility berbasis Windows, namun bisa dijalankan di Linux atau Mac OS melalui Wine, yang dirancang khusus sebagai antarmuka grafis atau GUI utama untuk mengelola mikrotik router OS. Winbox menjadi metode akses paling favorit karena efisiensi dan kemampuannya dalam mendeteksi perangkat secara otomatis. Cara paling mudah untuk mengkonfigurasi mikrotik adalah menggunakan Winbox. Dan berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, unduh dan instalasi aplikasi. Dapatkan aplikasi Winbox resmi di situs mikrotik.com/download. Setelah mengunduh, lakukan instalasi Winbox. Lalu yang kedua, buka Winbox, jalankan aplikasi. Lalu yang ketiga, sambungkan mikrotik. Colokkan kabel LAN pada router dan colokkan juga pada laptop. Lalu yang keempat, temukan router, discovery. Buka tab Neighbors, Winbox akan otomatis memindai router mikrotik yang terhubung. Lalu yang kelima, koneksi atau login. Memiliki dua macam metode login. Yang pertama, via MAC address, direkomendasikan untuk awal. Klik alamat MAC yang muncul pada daftar Neighbors. Ini digunakan jika router belum memiliki IP atau berada dalam segmen jaringan yang sama. Lalu yang kedua, via IP address. Masukkan IP address pada kolom Connect to jika sudah dikonfigurasi. Lalu yang keenam, input kredensial. Masukkan username, defaultnya admin, dan password, defaultnya kosong. Lalu yang ketujuh, connect. Klik tombol connect. Dan sekarang, sebenarnya aku ingin mempraktekkan akses router board pada Winbox. Tetapi, karena aku tidak mempunyai router board, jadi kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tetapi, jika kalian penasaran soal akses router board pada Winbox, kalian bisa mencarinya secara mandiri di internet ya. Dan sekarang, aku akan membahas menu hostname and IP address pada Winbox. Menu hostname atau identifier pada Winbox berfungsi untuk memberi nama unik atau label pada perangkat mikrotik. Nama ini memudahkan identifikasi router di jaringan, terutama saat mengelola banyak perangkat via Winbox, agar tidak tertukar antara satu router dengan router yang lainnya. Dan berikut detail mengenai menu hostname. Yang pertama, fungsi utama, memberikan identitas atau nama pada router atau perangkat mikrotik. Lalu yang kedua, kelebihan, mempermudah mengenali perangkat di list Winbox Neighbors. Menu IP address di Winbox berfungsi untuk mengkonfigurasi, menetapkan, dan mengelola alamat IP, IPv4 atau IPv6 pada antarmuka atau interface tertentu di mikrotik. Ini adalah langkah krusial agar router dapat berkomunikasi dalam jaringan, membagi subjaringan atau subnet, dan menghubungkan klien ke internet. Fungsi utama menu IP address adalah yang pertama, menambahkan IP address, mengaitkan alamat IP dan subnet mask, contohnya 192.168.10.1/24 ke interface fisik seperti Ether 1 atau Ether 2, ataupun virtual seperti bridge dan VLAN. Lalu yang kedua, mengatur network address, mengidentifikasi jaringan yang terhubung. Lalu yang ketiga, mengatur gateway and IP pool, dasar dalam konfigurasi internet gateway dan DHCP server. Lalu yang keempat, identifikasi antarmuka, memastikan interface mana yang aktif dan memiliki alamat IP. Lalu selanjutnya, aku akan membahas metode akses router virtual PNetLab dengan Winbox. PNetLab atau disebut juga Packet Network Emulator Laboratory adalah platform simulasi dan emulasi jaringan berbasis virtualisasi atau web-based yang dirancang untuk membangun, menguji, dan mempelajari topologi jaringan secara gratis. Platform ini
memungkinkan pengguna mensimulasikan perangkat multi-vendor seperti Cisco, Mikrotik, Juniper, dan Fortinet, menjadikan populer untuk pelatihan dan sertifikasi IT. Pinetlab dan Winbox adalah dua perangkat lunak yang berbeda fungsinya, namun sering digunakan bersamaan dalam simulasi jaringan. Berikut adalah penjelasan rincinya. Yang pertama, untuk Pinetlab. Pengertian: Pinetlab atau Packet Network Emulator Laboratory adalah platform emulator jaringan berbasis web seperti EVE-NG atau GNS-S3. Fungsinya memungkinkan kamu membuat simulasi jaringan yang kompleks di dalam komputer atau virtual lab. Keunggulannya, kamu bisa menjalankan perangkat asli seperti Mikrotik Router OS, Cisco, Juniper, hingga Linux server dalam bentuk virtual node. Cara kerja: Pinetlab biasanya diinstal di dalam VMware atau VirtualBox, lalu kamu mengaksesnya lewat browser. Lalu yang kedua, untuk Winbox. Pengertian: Winbox adalah aplikasi utility kecil berbasis Windows yang dibuat khusus oleh Mikrotik. Lalu fungsinya: alat administrasi visual atau GUI untuk mengkonfigurasi perangkat Mikrotik. Lalu cara kerja: Winbox mencari perangkat Mikrotik di jaringan menggunakan protokol tetangga atau disebut juga neighbor discovery, baik melalui IP address maupun MAC address. Dan sekarang aku akan mempraktekkan akses router virtual Pinetlab menggunakan Winbox. Dan berikut ini adalah cara-cara untuk mengakses router virtual Pinetlab menggunakan Winbox. Yang pertama, kita buka Pinetlab. Untuk cara instalasi Pinetlab, kalian bisa cari secara mandiri di internet ya, karena untuk instalasi Pinetlab ini cukup unik. Lalu yang kedua, kita munculkan routernya dengan cara klik kanan di mana saja, lalu klik node. Lalu di sini ada pilihan Mikrotik Router OS, lalu kita klik, kita scroll hingga ke bawah dan menemukan QEMU option. Di sini kita kosongkan saja. Lalu kita scroll ke bawah, lalu klik save. Lalu yang ketiga, kita akan memunculkan networknya dengan cara klik kanan lagi, klik network. Lalu di sini akan muncul tampilan seperti ini, dan di bagian nama ini kalian bisa ganti namanya. Sebagai contoh, aku akan pakai nama ESP. Lalu kita akan ganti type-nya. Ini kan tadinya bridge. Lalu kita ganti ke manajemen cloud. Lalu klik save. Lalu yang keempat, kita sambungkan Mikrotik ke networknya dengan cara kita dekatkan kursor ke arah router virtualnya. Di sini ada ikon kabel kayak gini, kita tarik aja ke ESP. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, kita klik save. Dan kita juga bisa menata tata letak ESP dan Mikrotiknya ya. Lalu yang kelima, kita nyalakan terlebih dahulu Mikrotiknya dengan cara dekatkan kursor ke arah router Mikrotiknya. Lalu kita klik yang ini dan tunggu beberapa saat hingga ikon di sini berubah menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuka terminal dengan cara kursor mouse kita arahkan ke bagian kiri dan akan terbuka beberapa pilihan opsi seperti ini. Kita klik pada HTML console. Setelah itu kita double klik pada router Mikrotiknya. Lalu yang keenam, setelah muncul terminal seperti ini, kita tunggu hingga beberapa saat hingga muncul tulisan Mikrotik login. Lalu yang ketujuh, setelah ditunggu beberapa saat akan muncul tampilan Mikrotik login seperti ini. Kita tinggal ketikkan admin. Setelah itu akan muncul tampilan password seperti ini. Kalian tinggal klik enter. Lalu yang ke-8, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal klik N pada keyboard kita. Lalu yang ke-9, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah opsi jika kalian ingin mengubah password kalian.
Tetapi karena aku tidak ingin mengubah passwordku, kita tinggal klik CTRL dan C. Lalu yang ke-10, setelah itu akan muncul kata seperti ini. Itu tandanya kalian sudah berhasil masuk ke Mikrotiknya. Sekarang kita coba klik enter beberapa kali. Jika memang tidak ke bawah, kita coba geser-geser terminalnya seperti ini. Lalu kita klik enter beberapa kali. Lalu langkah yang ke-11, setelah bisa ke bawah seperti tadi, seperti ini, sekarang kita tinggal ketikkan IP address print. Lalu klik enter. Setelah itu akan muncul IP address dari router virtualnya beserta juga dengan network address dari router virtual tersebut. Lalu langkah yang ke-12, setelah seperti ini kita tinggal buka Winbox saja. Winbox. Setelah Winbox terbuka, akan terlihat bahwa IP address router virtualnya sudah tertera di sini. Lalu langkah yang ke-13, sekarang kita coba buka melalui MAC address. Caranya, klik MAC address yang di sini, lalu isi password jika kalian menggunakan password, lalu klik connect. Dan sekarang, kita sudah berhasil masuk ke menu tampilan meja kerja Winbox. Dan sekarang kita akan mencoba mengganti hostname dari router virtual ini. Bisa dilihat di atas ini, namanya masih dalam kurung Mikrotik. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengubahnya. Dan caranya yaitu pertama, klik sistem, lalu klik identity, dan di sini kita bisa mengubah namanya sesuai kemauan kita. Semisal, aku akan menggunakan namaku sendiri, yaitu Yoga. Lalu kita klik apply, lalu klik OK. Dan bisa dilihat di sini dari yang tadinya dalam kurung Mikrotik sekarang berganti menjadi dalam kurung Yoga. Lalu untuk IP, kalian bisa klik IP di sini, lalu klik addresses, dan di sini aku sudah menambahkan alamat IP-nya. Tetapi jika kalian belum menambahkan alamat IP atau ingin menambahkan lagi alamat IP-nya, kalian tinggal klik new. Lalu di sini kalian bisa mengatur addressesnya, dan lalu kalian juga bisa mengatur interface-nya, mau itu Ether 1, Ether 2, atau Ether yang lainnya. Setelah itu kalian klik apply, lalu klik OK. Lalu setelah kalian klik apply dan klik OK, maka IP address yang kalian tambahkan akan muncul di sini. Dan sekarang aku akan membahas pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Tampilan utama seperti yang bisa kalian lihat di bawah terdiri dari 1. Title bar, baris paling atas. Bagian ini menunjukkan identitas status koneksi saat ini. Bagian ini terdiri dari user at IP atau MAC, menunjukkan siapa yang login dan melalui alamat mana, IP atau MAC. Lalu yang kedua, header toolbar, baris menu atas. Bagian ini memberikan beberapa alat bantu untuk mempermudah konfigurasi seperti workspace, menunjukkan jendela yang kamu buka saat ini. Lalu ada search icon, ditandai dengan kaca pembesar. Fitur baru di Winbox 4 untuk mencari menu secara cepat atau disebut juga global search. Lalu undo atau redo, ditandai dengan panah melengkung untuk membatalkan atau mengulangi perintah konfigurasi. Lalu ada save mode, tombol paling krusial. Jika ditekan atau aktif, lalu kamu membuat kesalahan yang memutus koneksi, maka router akan secara otomatis membatalkan settingan tersebut dalam beberapa detik. Lalu ada ikon gerigi and help untuk pengaturan Winbox itu sendiri dan akses dokumentasi. Lalu yang ketiga, dashboard performance, bagian bawah. Bagian ini memunculkan statistik real time seperti user at IP atau MAC, menunjukkan login melalui alamat mana, IP atau MAC. Lalu ada arsitektur,
menunjukkan arsitektur prosesor. Lalu CHR, Cloud Hosted Router, menunjukkan bahwa perangkat mikrotik yang diakses adalah virtual. Lalu versi router OS yang sedang berjalan. Lalu CPU, menunjukkan beban prosesor, sangat penting untuk memantau jika router hang. Lalu ada memori, menunjukkan sisa RAM yang tersedia. Lalu uptime, durasi router aktif. Lalu juga ada date, menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal router aktif. Lalu yang keempat, menu utama ada di sidebar kiri. Ini adalah pusat kendali. Berikut adalah penjelasan menu-menu yang tersedia. Quickset berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah konfigurasi dasar mikrotik dalam satu halaman tunggal. Lalu ada Chapsman, berfungsi untuk mengelola dan mengonfigurasi banyak akses point atau AP mikrotik secara terpusat. Lalu ada Interface, menampilkan semua antarmuka fisik seperti Ethernet dan virtual seperti WLAN, bridge, VLAN beserta statusnya. Lalu ada Wireless, berfungsi untuk mengelola, mengonfigurasi, dan memantau antarmuka nirkabel atau Wi-Fi pada perangkat mikrotik. Lalu ada WireGuard, berfungsi untuk mengonfigurasi, mengelola, dan memantau VPN WireGuard secara grafis di mikrotik router OS V7 Plus. Lalu ada Bridge, digunakan untuk menggabungkan beberapa port agar berada dalam satu segmen LAN yang sama seperti fungsi switch. Lalu ada PPP, berfungsi untuk mengelola koneksi dial-up VPN tunneling seperti PPPoE server atau klien, PPTP, L2TP, dan OVPN. Lalu ada Mesh, berfungsi untuk mengonfigurasi dan mengelola jaringan wireless mesh berbasis protokol HWMP+ di mikrotik. Lalu ada IP, menu paling krusial. Di dalamnya terdapat 1. ARP, menampilkan tabel pemetaan antara IP address dan MAC address perangkat yang terhubung langsung ke router. Lalu yang kedua, Addresses, menu paling vital, tempat kamu memberikan IP address ke setiap port atau interface. Misalnya, memberikan IP 192.168.1.1/24 ke Ether 2. Lalu yang ketiga, Cloud, layanan Dynamic DNS atau DDNS, bawaan mikrotik agar router bisa diakses dari internet, meski IP publiknya berubah-ubah. Lalu yang keempat, DHCP Client, digunakan agar router meminta IP otomatis dari sumber internet, misalnya dari modem ISP. Lalu yang kelima, DHCP Relay, meneruskan permintaan DHCP dari klien ke server DHCP di jaringan yang berbeda. Lalu yang keenam, DHCP Server, digunakan agar router bisa memberikan IP secara otomatis ke perangkat klien yang terhubung. Lalu yang ketujuh, DNS, pengaturan server penerjemah nama domain seperti google.com menjadi IP. Lalu yang kedelapan, Firewall, jantung keamanan berisi filter rules atau blokir akses, NAT atau berbagi internet ke klien, dan Mangle, menandai paket data. Lalu yang kesembilan, Hotspot, untuk membuat login page seperti di kafe atau sekolah. Lalu yang ke-10, IPsec, protokol untuk membangun koneksi VPN yang sangat aman antar kantor atau cabang. Lalu yang ke-11, Kid Control, fitur untuk membatasi waktu internet anak-anak atau klien berdasarkan jadwal tertentu. Lalu yang ke-12, Neighbors, menampilkan perangkat mikrotik atau Cisco lain yang terhubung langsung di jaringan sekitarmu. Lalu yang ke-13, Packing, berfungsi untuk mengaktifkan mekanisme packing yang menggabungkan beberapa paket data kecil ke dalam satu frame Ethernet yang lebih besar. Lalu yang ke-14, Pool, tempat mengatur rentang IP atau range yang akan dipinjamkan oleh DHCP server atau hotspot. Lalu yang ke-15, Routes,
Tabel perutean di sini, router menentukan kemana data harus dikirim untuk mencapai tujuan tertentu, static atau dynamic route. Lalu yang ke-16, SMB berfungsi untuk mengonfigurasi fitur file sharing atau berbagi file berbasis jaringan. Lalu yang ke-17, SNMP berfungsi untuk mengaktifkan dan mengonfigurasi Simple Network Management protokol data pada mikrotik. Ini memungkinkan perangkat memantau atau memonitoring trafik penggunaan CPU atau memori dan status interface dari jarak jauh melalui aplikasi monitoring seperti Dedut, PRTG, atau Zabbix. Lalu yang ke-18, SSH berfungsi untuk mengelola keamanan akses remote via SSA, seperti mengganti port default, mengatur SSH key, dan mengaktifkan atau menonaktifkan layanan. Ini memungkinkan konfigurasi akses teks jarak jauh yang aman dan terenkripsi pada router OS. Lalu yang ke-19, services mengatur layanan apa saja yang boleh mengakses router, misalnya mematikan akses telnet atau mengubah port winbox. Lalu yang ke-20, settings, pengaturan teknis mendalam tentang bagaimana protokol IP bekerja di dalam sistem. Lalu yang ke-21, SOCKS, pengaturan untuk menggunakan router sebagai proxy server SOCKS. Lalu yang ke-22, TFTP, berfungsi untuk mengonfigurasi mikrotik sebagai server TFTP. Ini memungkinkan perangkat lain di jaringan mengambil file secara sederhana, seperti boot image, firmware, atau konfigurasi sistem, terutama saat proses netbooting atau pemulihan perangkat. Lalu yang ke-23, traffic flow, mirip dengan NetFlow, digunakan untuk mengirim statistik penggunaan bandwidth ke server monitoring eksternal. Lalu yang ke-24, UPnP, memungkinkan perangkat di jaringan lokal otomatis mengatur port forwarding pada router, biasanya untuk gaming. Lalu yang ke-25, VRF, berfungsi untuk membuat dan mengelola tabel routing virtual yang terpisah pada satu router fisik mikrotik. Lalu yang ke-26, web proxy, digunakan untuk menyimpan cache website agar akses lebih cepat atau memblokir situs tertentu berdasarkan kata kunci. Lalu ada IPv6. Secara fungsional, menu ini mirip dengan menu IPv4, namun protokolnya dirancang untuk masa depan internet dengan jumlah alamat yang hampir tak terbatas, yaitu 128 bit. Di dalamnya terdapat 1. Addresses, tempat memberikan alamat IPv6 ke interface, berbeda dengan IPv4 yang pendek. Misalnya seperti 192.168.1.1. IPv6 terlihat seperti ini, 20.1.2d8.2.15.2.21/64. Lalu yang kedua, DHCP client, digunakan router untuk meminta prefix IPv6 dari ISP. Biasanya, ISP tidak memberikan satu IP, tetapi satu blok alamat, misalnya /56 atau /64, untuk kamu bagi-bagi lagi ke klien di bawahmu. Lalu yang ketiga, DHCP relay, meneruskan pesan DHCP v6 antar klien dan server yang berada di jaringan yang berbeda. Lalu yang keempat, DHCP server, berbeda dengan IPv4. DHCP v6 server di mikrotik yang sering digunakan hanya untuk memberikan informasi tambahan seperti DNS ataupun melakukan prefix delegation ke router lain di bawahnya. Lalu yang kelima, firewall. Fungsinya sama dengan firewall IPv4 seperti filter, mangle, dan route, namun khusus untuk menyaring paket data berbasis IPv6. Di IPv6 tidak ada NAT secara default. Jadi, firewall harus dikonfigurasi lebih ketat karena setiap perangkat bisa memiliki IP publik secara langsung. Lalu yang keenam, ND atau singkatan dari Neighbors Discovery. Ini adalah pengganti ARP di dunia IPv6.
Andy bertugas menemukan alamat MAC dari perangkat tetangga dalam satu jaringan lokal menggunakan pesan ICMP v6. Tanpa ND, perangkat tidak bisa saling melihat di layer 2. Lalu yang ketujuh, Neighbors menampilkan perangkat lain di sekitarmu yang juga menjalankan protokol IPv6. Lalu yang kedelapan, Pool tepat menampung blok alamat atau prefix yang didapat dari ISP untuk kemudian didistribusikan ke jaringan lokal. Lalu yang kesembilan, Routes, tabel peruntukan khusus IPv6 menunjukkan jalur mana yang harus diambil paket untuk mencapai tujuan alamat IPv6 di luar jaringan lokal. Lalu yang ke-10, Settings, pengaturan global untuk tumpukan atau stack IPv6 di MikroTik. Di sini, kamu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi forwarding, yaitu fitur agar router bisa meneruskan paket IPv6 atau accept router advertisement. Lalu ada MPLS, adalah sistem pengiriman ekspres yang menggunakan label seperti nomor resi barcode agar paket dapat melompat lebih cepat tanpa harus diperiksa alamat lengkapnya di setiap persimpangan router. Di dalamnya terdapat 1. MPLS berfungsi untuk mengonfigurasi dan monitoring teknik switching paket berbasis label atau label switch spans, bukan alamat IP tradisional. Ini digunakan untuk mengelola jalur komunikasi cepat, efisien, dan aman di jaringan skala besar atau WAN, serta untuk mengonfigurasi VPLS, yaitu Virtual Private LAN Service. Lalu yang kedua, Traffic Eng berfungsi untuk mengelola, memantau, dan mengoptimalkan jalur traffic data atau label switch spans atau disebut juga LSP secara spesifik melampaui router terpendek standar. Lalu yang ketiga, VPLS berfungsi untuk mengonfigurasi dan mengelola Virtual Private LAN Service, sebuah teknologi L2 VPN yang memungkinkan koneksi beberapa situs berbeda lokasi melalui jaringan MPLS, sehingga seolah-olah semua situs tersebut berada dalam satu jaringan lokal atau Ethernet switch yang sama. Lalu ada routing. Menu ini adalah otak dari router yang menentukan jalur terbaik untuk setiap paket data. Di dalamnya terdapat 1. BGP atau Border Gateway Protocol, protokol standar internet global digunakan untuk menghubungkan jaringan antar ISP atau ke penyedia konten besar seperti Google atau Facebook. Lalu yang kedua, filters, tempat membuat aturan atau rules untuk menyaring rute. Semisalnya, aku hanya mau menerima rute dari router A dan tidak mau dari router B. Ini sangat penting di BGP untuk menjaga keamanan. Lalu yang ketiga, GMP, protokol manajemen grup untuk mengelola perangkat mana saja yang berhak menerima data multicast tertentu. Lalu yang keempat, IGMP proxy, memungkinkan router meneruskan lalu lintas multicast ke jaringan lokal. Lalu yang kelima, NextHops, menampilkan informasi tentang lompatan berikutnya, alamat router tujuan selanjutnya, untuk mencapai jaringan tertentu. Lalu yang keenam, OSPF atau Open Shortest Path First, adalah protokol routing interior yang paling populer di jaringan perusahaan atau sekolah. Ia sangat cepat mendeteksi jika ada jalur kabel yang terputus dan langsung mencari jalur alternatif. Lalu yang ketujuh, PIM-SM atau Protokol Independent Multicast Sparse Mode, protokol tingkat lanjut untuk mengatur alur data multicast agar tidak membebani seluruh bandwidth jaringan. Lalu yang kedelapan, RIP atau Routing Information Protocol, adalah protokol routing lama yang sangat sederhana, biasanya hanya digunakan untuk jaringan kecil atau untuk tujuan pembelajaran dasar. Lalu yang kesembilan, RPKI, teknologi keamanan untuk memverifikasi bahwa sebuah rute atau IP benar-benar dimiliki oleh orang yang sah. Ini mencegah pembajakan IP di internet. Lalu yang ke-10, router ID, identitas unik router di dalam jaringan routing, biasanya berupa IP.
Semua protokol routing membutuhkan ID ini agar tidak tertukar. Lalu yang ke-11, rules, kebijakan routing atau policy based routing. Di sini, kamu bisa membuat aturan cerdas seperti jika laptop ini mengakses YouTube, gunakan jalur ISP-A, tetapi jika kalau akses Zoom, maka gunakan ISP-B. Lalu yang ke-12, tables. Di MikroTik V7, kamu bisa membuat banyak tabel routing secara manual. Ini berkaitan erat dengan VRF yang kita bahas tadi. Kamu bisa punya tabel internet dan tabel lokal yang terpisah. Lalu ada sistem. Menu ini berurusan dengan kesehatan dan identitas dari perangkat MikroTik itu sendiri. Di dalamnya terdapat 1. Auto Upgrade. Fitur ini adalah fitur untuk mengunduh versi router OS terbaru secara otomatis dari server MikroTik. Lalu yang kedua, Certificates. Mengelola sertifikat SSL atau TLS untuk keamanan koneksi, seperti HTTPS atau VPN. Lalu yang ketiga, Clock. Mengatur jam dan tanggal pada router. Ini sangat penting agar catatan log akurat. Lalu yang keempat, Console. Pengaturan untuk akses melalui kabel serial atau terminal. Lalu yang kelima, Disk. Manajemen penyimpanan tambahan. Misalnya, jika kamu mencolokkan USB flash disk ke router. Lalu yang keenam, Health. Menampilkan suhu router dan voltase listrik. Hanya tersedia di hardware fisik tertentu. Biasanya tidak muncul nilainya di CHR virtual. Lalu yang ketujuh, History. Catatan perubahan konfigurasi. Kamu bisa melihat siapa yang mengubah settingan dan kapan waktunya. Lalu yang kedelapan, Identity. Memberi nama pada routermu, misalnya router strip lab strip TKJ. Nama ini akan muncul di Winbox dan terminal. Lalu yang kesembilan, LEDs. Mengatur lampu indikator pada router fisik. Bisa dibuat berkedip sebagai sinyal tertentu. Lalu yang ke-10, License. Menampilkan level lisensi routermu. Karena kita pakai CHR, lisensi biasanya menentukan batasan kecepatan bandwidth, misalnya P1, P10, atau P Unlimited. Lalu yang ke-11, Logging. Mengatur kemana catatan aktivitas atau log disimpan, apakah di memori, disk, atau dikirim ke server eksternal. Lalu yang ke-12, NTP Client atau NTP Server. Sinkronisasi waktu otomatis melalui internet atau Network Time Protocol agar jam router tidak pernah meleset. Lalu yang ke-13, Note. Berfungsi untuk membuat catatan teks dokumentasi atau pengingat terkait konfigurasi router. Ini membantu administrator jaringan mencatat informasi penting langsung di dalam perangkat. Lalu yang ke-14, Package. Tempat melihat fitur apa saja yang terinstall, seperti wireless, routing, MPLS. Di sini juga tempat kamu melakukan check for updates untuk memperbarui OS. Lalu yang ke-15, Password. Menu wajib untuk mengganti kata sandi akses router agar tidak sembarang orang bisa masuk. Lalu yang ke-16, Ports. Berfungsi untuk mengelola antarmuka serial seperti serial port, fisik atau virtual pada router MikroTik. Menu ini digunakan untuk mengonfigurasi pengaturan seperti baud rate, flow control, dan memetakan port tersebut agar bisa digunakan oleh layanan tertentu seperti GPS, SMS, atau console port. Lalu yang ke-17, Reboot. Memulai ulang router. Lalu yang ke-18, Reset Configuration. Menghapus semua settingan dan mengembalikan router ke kondisi pabrik. Lalu yang ke-19, Resources. Menampilkan spesifikasi hardware secara detail seperti tipe CPU, jumlah RAM, sisa penyimpanan atau disk, dan versi arsitektur. Lalu yang ke-20, Scheduler. Membuat jadwal otomatis, seperti contohnya matikan wifi setiap jam 10 malam dan nyalakan lagi di jam 5 pagi. Lalu yang ke-21, Script. Tempat menyimpan baris perintah atau coding untuk melakukan tugas-tugas kompleks secara otomatis. Lalu yang ke-22, Shutdown. Mematikan router secara aman,
sangat disarankan sebelum mematikan komputer atau VMware agar database tidak korup. Lalu yang ke-23, Special Login, berfungsi untuk mengonfigurasi akses login khusus melalui port serial atau kabel konsol ataupun port serial virtual. Fitur ini memungkinkan teknisi melakukan remote ke perangkat mikrotik yang lain yang terhubung via kabel konsol. Fitur ini sangat berguna untuk troubleshooting saat jaringan Ethernet atau wireless mati. Lalu yang ke-24, UPS. Jika router terhubung ke UPS, menu ini memantau sisa baterai agar router bisa mati otomatis sebelum baterai habis total. Lalu yang ke-25, Users. Mengatur siapa saja yang boleh login. Kamu bisa membuat user dengan level berbeda, full atau admin, read atau hanya melihat, ataupun write, yaitu bisa mengedit tetapi terbatas. Lalu yang ke-26, Watchdog. Fitur pengamanan yang akan mereboot router secara otomatis jika sistem terdeteksi hang atau gagal nge-ping ke alamat tertentu. Lalu ada Queues, tempat melakukan bandwidth management, yaitu membatasi kecepatan internet tiap pengguna. Lalu ada .1x, berfungsi untuk mengonfigurasi autentifikasi klien berdasarkan standar IEEE 802.1x guna memperketat keamanan jaringan. Fitur ini memungkinkan mikrotik bertindak sebagai autentikator untuk mengizinkan atau menolak perangkat yang terhubung melalui kabel Ethernet ataupun wireless. Lalu ada Files, folder penyimpanan router, digunakan untuk menyimpan backup atau file hotspot. Lalu ada Log, menampilkan catatan aktivitas router, misalnya siapa yang login atau jika ada serangan brute force. Lalu ada New Terminal, menyediakan akses antarmuka baris perintah yaitu CLI atau singkatan dari Command Line Interface berbasis teks untuk mengonfigurasi, mengelola, dan memonitor mikrotik router OS secara langsung. Fitur ini memungkinkan eksekusi perintah cepat, skrip otomatis, serta troubleshooting mendalam yang lebih efisien daripada antarmuka grafis yaitu GUI. Lalu ada Radius, berfungsi untuk mengonfigurasi mikrotik sebagai klien dari server Radius terpusat seperti User Manager untuk autentifikasi, otorisasi, dan akuntansi. Fitur ini memudahkan admin jaringan mengelola pengguna hotspot, PPP, atau login router secara terpusat. Lalu ada Tools. Menu ini adalah kotak peralatan bagi seorang teknisi jaringan untuk melakukan pengujian, troubleshooting, dan pemantauan. Di dalamnya terdapat 1. B-Test Server, mengaktifkan layanan agar routermu bisa dijadikan target pengujian bandwidth oleh router lain. Lalu yang kedua, Bandwidth Test, menguji kecepatan maksimal kabel atau jalur antar dua perangkat mikrotik. Lalu yang ketiga, Email, mengatur agar router bisa mengirim email otomatis, misalnya mengirim laporan harian atau notifikasi jika ada serangan. Lalu yang keempat, Float Ping, mengirim paket ping dalam jumlah masif untuk menguji ketahanan perangkat tujuan. Lalu yang kelima, Graphic, membuat grafik penggunaan bandwidth dan CPU yang bisa dilihat melalui browser. Lalu yang keenam, IP Scan, memindai rentang IP tertentu untuk melihat perangkat apa saja yang sedang aktif di jaringan tersebut. Lalu yang ketujuh, MAC Server, mengatur agar router bisa diakses melalui MAC address yaitu inbox pada router tertentu. Lalu yang kedelapan, Netwatch, memantau sebuah IP, misalnya Google DNS. Jika IP tersebut mati atau RTO, router bisa otomatis menjalankan perintah tertentu, misalnya pindah ke jalur cadangan. Lalu yang kesembilan, paket sniffer, digunakan untuk menangkap paket data yang lewat untuk dianalisis lebih lanjut. Biasanya, file dibuka di aplikasi Wireshark. Lalu yang ke-10, Ping, berfungsi untuk menguji konektivitas jaringan, koneksi antar perangkat secara real-time dari sisi router mikrotik.
Lalu yang ke-11, ping speed, mengukur latensi atau ping secara berkelanjutan untuk melihat kestabilan koneksi. Lalu yang ke-12, profile, menampilkan penggunaan CPU oleh proses-proses di dalam router. Misalnya, berapa persen CPU terpakai untuk firewall atau routing. Lalu yang ke-13, ROMON, Router Management Overlay Network, fitur khusus untuk mikrotik agar kamu bisa meremote banyak router mikrotik sekaligus hanya melalui satu router utama, meskipun router lainnya tidak punya IP public. Lalu yang ke-14, SMS. Jika router dipasang modem SIM card, ini digunakan untuk mengirim atau menerima SMS. Lalu yang ke-15, speed test, fitur baru untuk menguji kecepatan internet langsung dari router ke server publik. Lalu yang ke-16, telnet, digunakan untuk meremote perangkat lain melalui baris perintah atau CLI. Lalu yang ke-17, torch, alat monitoring real time yang sangat hebat. Kamu bisa melihat siapa yang sedang menggunakan bandwidth paling besar dari IP mana, menuju kemana, dan menggunakan protokol apa. Lalu yang ke-18, trace route, menunjukkan jalur yang dilewati paket data dari routermu ke tujuan, lengkap dengan daftar router atau hop yang dilewati. Lalu yang ke-19, traffic generator, alat untuk mensimulasikan beban traffic tinggi guna menguji ketahanan jaringan. Lalu yang ke-20, traffic monitor, menjalankan perintah otomatis jika traffic pada sebuah interface mencapai angka tertentu. Lalu yang ke-21, WOL, yaitu Wake on LAN, mengirimkan paket khusus untuk menghidupkan komputer lain di jaringan lokal dari jarak jauh. Lalu yang terakhir ada MakeSupport.rif, berfungsi untuk membuat file diagnostik, yaitu spot.rif, yang berisi informasi teknis mendetail tentang konfigurasi, log, dan status perangkat mikrotik. File ini krusial untuk keperluan troubleshooting tingkat lanjut, analisis kinerja, dan dukungan teknis resmi mikrotik jika terjadi masalah. Lalu yang kelima, workspace, yaitu jendela tengah. Bagian ini menjadi meja kerja untuk melakukan konfigurasi. Winbox memiliki fitur MDI, yaitu Multiple Document Interface. Artinya, kamu bisa membuka banyak jendela sekaligus. Misalnya, jendela IP address dan log secara berdampingan untuk mempermudah monitoring. Dan selanjutnya, aku akan membahas Webfig. Webfig adalah alternatif Winbox berbasis web yang bisa diakses tanpa perlu instalasi melalui browser pada port 80 yaitu HTTP atau port 443 yaitu HTTPS. Webfig menawarkan fungsionalitas yang hampir identik dengan Winbox, namun dijalankan langsung di dalam browser. Karena menggunakan protokol web standar, Webfig menjadi solusi paling fleksibel untuk akses jarak jauh, asalkan port yang digunakan sudah dibuka di firewall. Tampilan Webfig dirancang agar selaras dengan menu-menu di router OS, sehingga pengguna Winbox tidak akan merasa kesulitan saat berpindah ke Webfig. Tetapi, meskipun ringan dan mudah diakses dari jarak jauh, Webfig kurang stabil untuk konfigurasi kompleks atau saat melakukan troubleshooting mendalam dibandingkan dengan Winbox. Lalu, cara mengakses Webfig. Langkah-langkah untuk mengakses router menggunakan Webfig adalah yang pertama, pastikan laptopmu bisa memping IP mikrotik yang ada di PNetLab. Lalu yang kedua, buka browser, bisa browser Chrome atau Firefox. Lalu yang ketiga, ketikkan IP mikrotik tersebut, misalnya http://192.168.1.1. Lalu yang keempat, masukkan username dan password yang sama dengan yang kamu punya di Winbox. Lalu, aku akan membahas QuickSet. QuickSet adalah fitur antarmuka grafis atau GUI di Winbox atau Webfig yang dirancang untuk mengonfigurasi router mikrotik secara cepat dan mudah dalam satu halaman. Fitur ini ideal untuk pemula atau konfigurasi dasar seperti WAN, LAN, dan Wi-Fi tanpa harus mengatur banyak menu secara manual.
Lalu, fitur utama QuickSet adalah yang pertama, mode operasi, mendukung berbagai mode seperti GPE, PTP Bridge, WISP AP, Home AP, dan CAP. Lalu yang ketiga, aksesibilitas. Terletak di pojok kiri atas, aplikasi Winbox memudahkan pengguna menemukan pengaturan dasar. Lalu, kelebihan QuickSet ada ramah pemula atau user-friendly. Tampilan dashboard yang intuitif membuat pengguna awam menjadi lebih mudah mengerti konfigurasi dasar tanpa perlu memahami CLI atau Command Line Interface. Lalu, instan dan cepat. Sangat efisien untuk menyeting router board baru yang menggunakan konfigurasi standar pabrik. Contohnya, 192.168.88.1. Lalu ada otomasi konfigurasi. Secara otomatis membuat aturan firewall, NAT, DHCP server, dan bridge hanya dengan mengisi beberapa form. Lalu ada pilihan mode variatif, menyediakan mode langsung untuk WISP AP, Home AP, PPTP, dan lain-lain. Sementara, kekurangan QuickSet adalah fitur terbatas. Tidak semua fitur router OS tersedia, sehingga tidak cocok untuk jaringan tingkat lanjut atau kompleks. Lalu, bentrok konfigurasi. Jika pengaturan yang sudah di-set di QuickSet diubah secara manual melalui menu utama Winbox, QuickSet seringkali tidak mengenali perubahan tersebut dan bisa menyebabkan error atau misconfiguration. Kurang transparan. Proses latar belakang seperti aturan firewall spesifik otomatis dibuat tanpa sepengetahuan pengguna yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan keamanan yang khusus. Terbatas pada default config, hanya bekerja maksimal pada perangkat yang baru direset ke konfigurasi default. Dan selanjutnya, aku akan membahas Remote Access Telnet and SSH. Remote Access berbasis CLI atau Command Line Interface adalah metode mengakses dan mengelola komputer atau server dari jarak jauh melalui terminal teks, bukan antarmuka grafis atau GUI. Teknik ini umumnya menggunakan protokol seperti SSH atau Secure Shell, Telnet atau Console atau disebut juga Serial Console, New Terminal yaitu Winbox, dan Terminal yaitu Webfig. CLI digunakan untuk mengeksekusi perintah langsung, menawarkan efisiensi tinggi, mengontrol penuh, dan penggunaan sumber daya yang minim. Dan aku akan menjelaskan mengenai Telnet dan SSH. Telnet adalah protokol lama muncul pada tahun 1969 yang digunakan untuk memberikan akses baris perintah yaitu CLI ke perangkat jarak jauh. Penjelasan lebih detail mengenai Telnet adalah cara kerja, mengirimkan data dalam bentuk plain text atau teks biasa. Port default, yaitu 23. Kelemahan fatal, karena datanya teks biasa, siapapun yang melakukan sniffing atau penyadapan di jaringan menggunakan alat seperti packet sniffer di Winbox atau Wireshark bisa melihat username dan password kamu dengan sangat jelas. Penggunaan saat ini hanya digunakan untuk pengetesan internal di lab atau pada perangkat kuno yang tidak mendukung protokol baru. SSH, Secure Shell. SSH adalah penerus Telnet yang jauh lebih aman. Protokol ini diciptakan khusus untuk menggantikan Telnet yang tidak aman. Penjelasan lebih detail tentang SSH adalah cara kerja. Semua data yang dikirim, baik itu perintah, username, password, akan dienkripsi atau diacak terlebih dahulu sebelum dikirim melalui jaringan. Jika ada penyadap, mereka hanya akan melihat kode acak yang tidak bisa dibaca. Lalu port default yaitu 22. Lalu kelebihan. Selain aman, SSH mendukung fitur lain seperti transfer file, SFTP, dan tunneling. Lalu penggunaan. Standar wajib industri saat ini untuk meremote router MikroTik, server Linux, atau switch Cisco. Aplikasi untuk mengakses router via remote SSH atau telnet dari komputer
maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, OpenSSH, dan berbagai remote client lainnya. Dan terakhir, aku akan membahas mengenai konsep serial console. Serial console adalah metode komunikasi teks langsung antara komputer sebagai terminal dengan perangkat keras seperti router melalui port fisik serial. Berbeda dengan Winbox atau SSH yang menggunakan jaringan IP atau Ethernet, serial console menggunakan koneksi fisik langsung yang tidak bergantung pada pengaturan IP sama sekali. Ibaratnya, sebuah rumah, jika SSH atau Winbox adalah pintu depan yang terkunci karena kamu kehilangan kunci, yaitu salah setting IP, maka serial console adalah pintu kecil di belakang yang selalu terbuka bagi pemiliknya, selama mereka mempunyai kabel yang tepat. Lalu, karakteristik utama serial console. Ada out of band management, artinya kamu bisa mengelola router meskipun jaringan sedang mati total atau router belum memiliki IP address sama sekali. Lalu ada koneksi point to point. Satu kabel menghubungkan satu komputer ke router, tidak melewati switch atau router lain. Lalu ada tampilan berbasis teks atau CLI. Tidak ada gambar atau GUI. Semuanya berupa baris perintah atau command line yang muncul di aplikasi terminal seperti PuTTY atau TeraTerm. Lalu ada baud rate. Karena menggunakan teknologi serial lama, kamu harus menyamakan kecepatan bicara atau baud rate antara komputer dan router. Standar MikroTik biasanya 115200. Lalu, aku akan membahas perangkat yang dibutuhkan. Untuk menggunakan serial console di dunia nyata, bukan simulasi, kamu butuh port konsol di router. Biasanya berbentuk port RJ45 berwarna biru di Cisco atau MikroTik tertentu, atau port DB9. Lalu kamu butuh kabel konsol atau rollover kabel. Kabel yang ujungnya RJ45 dan yang ujung lainnya USB atau DB9. Lalu kamu butuh aplikasi emulator terminal seperti PuTTY, TeraTerm atau CMD atau PowerShell. Dan kegunaan serial console adalah yang pertama, recover atau unbreak, memperbaiki router yang gagal booting atau lupa password. Lalu yang kedua, monitoring booting, melihat proses saat router pertama kali dinyalakan. Kamu bisa melihat pesan error jika ada kerusakan hardware. Lalu yang ketiga, konfigurasi awal, memberikan IP address pertama kali pada router baru yang belum bisa di-remote via jaringan. Lalu yang keempat, net install. Di MikroTik, serial console digunakan untuk memandu proses net install atau install ulang OS jika router korup. Dan iya, itulah akhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Jadi sekarang, udah tahu kan gimana cara akses MikroTik? Dan mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan pada video kali ini, dan semoga apa yang aku sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan aku juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga Prasetyo pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.